Oke, oke, sudah. Saya sudah hapus sebagian.
Yaitu dari lagu Seperti Rusa Rindu Sumaya. Oke, shalom semuanya. Siapa yang udah makan malam? Setelah ini ada makan malam nggak ya? Baik ya. Merdeka. Ya kan, dalam ibadah belajar ini kita merdeka yang keberapa? Gila. Ya, beri tepuk tangan dulu buat temennya. Beri tepuk tangan ya. ke-79 ya. Nah, baik, bisa ditampilkan slide-nya ya. Jadi saya minta kalian semua tenang ya, tidak ada yang ngobrol sendiri karena ini SMP dan SMA harusnya durasi konsentrasinya minimal 2 jam minimal ya, jadi nggak sama anak SD tadi ya. Kalau anak SD durasi konsentrasinya 30-40 menit, kalian harusnya mencapai 2 jam harusnya, tapi kan korban saya cuma 30 menit ya kan. Seharusnya semuanya memperhatikan. Sepakat? Yang di belakang sepakat? Sepakat ya? Yang paling belakang sepakat? Aduh, operator dari sininya sepakat tuh ya. Baik ya. Next, nah malam ini seperti yang tadi disampaikan ya, kita mengambil tema kita dari kitab Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita baca ini sama-sama ya. 1, 2, 3. Kamu telah coba yang cewek aja dulu, semua yang cewek ya. Yang cewek aja. 1, 2,
2, 3. Ternyata suara cewek lebih merdu ya. Sekarang yang laki, buktikan kalau suara kalian juga merdu. Ya, 1, 2, 3. Iya, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba, tapi hamba bagi kebenaran. Nah, ayat ini sebenarnya simpel sekali, mengajak semua anak negeri kita sudah merdeka 79 tahun lamanya. Ya, kita juga sebenarnya sudah dimerdekakan dengan cara apa? Dengan cara Yesus Kristus telah mati bagi kita. Dan setelah kita ditebus dari kesia-siaan, maka firman Tuhan berkata, kita menjadi hamba kebenaran. Nah, pertanyaan selanjutnya yang sangat penting adalah, sebagai pelajar SMP dan SMA, kira-kira apa bukti nyata bahwa kita sudah merdeka? Apa? Kita bisa belajar tanpa adanya gangguan dari yang lain. Maksudnya kita diberi kebebasan untuk belajar. Kita diberi kebebasan untuk belajar, makanya nama kurikulumnya kurikulum merdeka. Merdeka! Apa? Bukti nyata sebagai pelajar SMP dan SMA bahwa kita sudah merdeka. Siapa namanya? Felicia. Oh ya? Bukan Felicia Antonetta, bukan ya? Felicia aja. Nah, guru-gurunya nih katanya. Ini. Oh, ini anak Pak Anton. Saya lupa nama aku siapa? Gio. Apa Gio? Mungkin kita itu bisa belajar dari online. Terus lebih canggih. Oke, kita bisa belajar dari orang lain. Ya. Jadi jawabannya benar, ya. Jadi, tetapi malam ini saya mau mengajak kita kepada satu topik yang sangat convergence, yang sangat mengerucut tentang apa sih peran SMP SMA. Bukti nyata bahwa kita sudah merdeka, mengalami kemerdekaan. Bagaimana kita berfungsi untuk Sumbawa, bagaimana kita berfungsi untuk gereja, bagaimana kita berfungsi untuk bangsa dan negara kita. Sebenarnya ada banyak seperti tadi dikatakan, ya kita bisa belajar kemerdekaan kita dan belajar tidak dibatasi dan lain sebagainya. Tapi saya menyoroti satu topik yang penting, ya. Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan? Kita terlibat dalam tindakan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dan ini saya katakan sebagai wujud bahwa kita cinta kepada tanah air kita. Siapa di sini yang suka bersih? Angkat tangan. Siapa yang suka bersih? Kalau mandi bersih, kalau nyapu bersih. Mas, jangan terlalu tinggi mas. Dikit, turun dikit. Kalau nyapu halaman bersih, cowok-cowok nyapu halaman juga. Mantap ini Pak. Tepuk tangan dulu dong buat laki-laki. Mereka nyapu halaman juga. Nyapu bro? Nyapu. Cuci motor dia katanya. Ya. Nah, tetapi saya sendiri menyaksikan, ini saya pengalaman pribadi. Masih banyak anak-anak sekolah seumuran kalian, SMP dan SMA, khususnya terkait sampah, mereka suka membuang sampah bukan pada tempatnya. Mereka membuang tempat pada sampah. Harusnya membuang sampah pada tempatnya, ya kan? Tapi saudara, kalian perhatikan, banyak saya lihat orang, anak-anak SMP SMA makan permen. Yang dimakan apanya kalau makan permen? Permennya. Terus bungkusnya ditaruh mana? Dibuang di mana? Masa tempat sampah, coba tanya temenmu. Kamu biasa buang bungkus permen di mana coba? Di jalan.
Begitu kan, buang, ya kan? Itu kena kenceng tuh, kena tangkep tuh, sep. Ya kan? Pernah lihat mobil? Maju kan, mobil. Yang punya orang Kristen, di belakang mobil judulnya Don't Follow Me. Jesus, kan gitu kan? Tapi dari mobil itu, sampah keluar tuh. Akhirnya orang bilang, oh ternyata Yesus tuh suka buang sampah sembarangan. Nah ini sengaja saya ambil, bagaimana wujud cinta kita akan Indonesia, bagaimana bukti cinta kita akan Sumbawa, bagaimana bukti cinta kita kepada gereja. Salah satunya adalah kita terlibat aktif dalam kebersihan. Dan salah satu tindakan untuk terlibat aktif dalam kebersihan adalah jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan buang tempat pada sampahnya. Ya, itu dia. Nah, bisa dibantu aja kali ya. Mungkin terhalang siswa kali. Nah, ada penelitian. Ini penelitian yang sangat ilmiah. Dikatakan di sana salah satu dampak dari pembuangan sampah sembarangan adalah terjadinya pencemaran laut. Siapa yang pernah ke laut Kencana? Yang lain nggak pernah? Kasihan. Nah, di laut Kencana itu, ya, di situ juga saya sering menemukan banyak sampah. Ya kan, di dalam tuh kalau kita nyelam, ya kan, ada kadang bekas tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu tepatnya, menempatkan Indonesia di posisi kedua setelah apa nih? Tiongkok dalam hal jumlah plastik yang tidak dikelola dengan baik dan sampai itu masuk ke laut. Jadi ini penelitian dilakukan di seluruh dunia dan Indonesia nomor 2 paling kotor, paling jorok, nomor 2 tuh. Bilang temanmu, kamu nggak jorok kan? Enggak kan? Indonesia nomor 2 paling jorok, ya kan? Itu lautnya. Dan penelitian ini nggak main-main loh. Nah ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih suka. Ada penelitian dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, adanya hubungan yang erat antara sampah yang buruk dengan risiko penyakit seperti diare, ya, demam berdarah atau ISPA, infeksi pernapasan akut. Kalau dulu disebut SARS, ya, seperti itu. Jadi ketika kita buang sampah sembarangan, maka sampah yang kita buang sembarangan itu bisa mempercepat, ingat ya, mempercepat timbulnya penyakit-penyakit menular yang mengandung virus. Demam berdarah itu ada virusnya, ya, diare, ya, dan ISPA. Jadi kalau kita buang sampah, ya, dipenuhi dengan sampah. Saya pernah mergokin ibu-ibu, ya, emak-emak, ras terkuat di bumi. Kan gitu kata orang zaman sekarang kan, mama tuh ras terkuat di bumi, sen kanan belok. Wih, waktu itu musim hujan, di dekat rumah saya itu ada parit lebarnya sekitar 1,5 meter. Saya keluar mau pergi ke arah depan jalan itu besar, ketemu mama naik motor bawa kresek. Saya kira donat, dagangnya dibuang ke parit, ternyata sampah. Terus waktu saya lihat mama itu, saya bilang, dia cuma ketawa. Dia kira saya minta senyumnya, padahal enggak. Dia kasih senyum, ternyata dia buang sampah tuh. Ini perilaku yang tidak boleh kita tiru, ya. Karena sampah yang kita buang di parit itu kan tersumbat di tempat-tempat sempit, menyebabkan genangan. Genangan bisa mempercepat timbulnya bakteri-bakteri, bisa diare, demam berdarah, dan infeksi. Next. Nah, dampaknya kepada ekonomi. Ada satu penelitian dilakukan oleh studi dari World Bank itu tahun 2018. Pantai yang indah, betul? Ada Kute, ya kan? Sanur. Kenapa? Belum. Kenapa iya tuh?
Belum pernah. Ajak bapak tuh, Pak Sanur. Mana bapak ya? Nggak ada ya. Nanti di rumah aja ya. Pak Kute, ya. Iya kan? Kenapa di Bali banyak wisatawan datang? Karena di Bali banyak pantai yang bagus, sehingga Bali mendapatkan yang namanya PDB. Ya, pendapatan brutonya tinggi. Tetapi gara-gara sampah, banyak lokasi-lokasi wisata di Indonesia yang mengalami penurunan PDB, sehingga ekonominya turun. Kalau ekonomi turun, itu berdampak pada pendidikan. Yang tadinya pendidikan dapat support 10 miliar, karena turun pendapatannya jadi 3 miliar. Rugi kan? Rugi. Seperti itu. Jadi sampai ini dampak negatifnya banyak sekali. Ya. Next. Ada yang tahu? Kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, buang sampah masih sembarangan. Merdeka. Oh, enggak merdeka. Karena buang sampah masih sembarangan. Kalau kita masih senang buang sampah sembarangan, mental kita sebenarnya masih terjajah itu. Kita belum betul-betul merdeka. Karena orang yang merdeka, ya, dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau sampah, tempatnya di mana? Ya di tempat sampah. Lalu kalau kita buang sampah tidak di tempat sampah, berarti kita masih terjajah, belum merdeka. Ya kan? Ayo, siapa yang masih suka buang sampah tidak pada tempatnya, masih terjajah itu. Mentalnya terjajah, belum merdeka. Makanya mulai usia SMP, SMA, bahkan sebenarnya mulai dari kecil, ya, itu harus digalakkan cara membuang sampah pada tempatnya. Sekali lagi, ayo kita baca ini sama-sama. 1, 2, 3. Nah, sikap mental yang masih terjajah. Jadi kalian, kami, saya, ya. Jadi kalau kita merdeka, kalau kita ngaku 79 tahun merdeka dan Kristus sudah memerdekakan kita, maka kemerdekaan kita itu harus tampak. Betul kan? Harus tampak dong. Mana buktinya kita merdeka? Salah satu buktinya adalah saya ikut menjaga kebersihan lingkungan. Saya pernah tuh ngikutin ada kendaraan di depan, saya naik motor ngeng, ya kan? Di depan ada mobil, nggak tahu tuh mobil isinya apa aja. Tapi waktu saya deket itu, ya kan? Ada bungkus jeruk tuh keluar tuh. Tahu bungkus jeruk apa? Kulit jeruk. Kulit jeruk kalau ada isinya enak. Baik. Ini adalah Di negeri kita loh. Masa kita nggak paham kan gitu kan? Masa anak SMP nggak paham? Paham dong. Iya dong. Paham lah. Anak SMP Sumbawa kan anak yang hebat-hebat ya kan? Anak SMA juga anak yang hebat-hebat. Jadi kita harus ikut menjaga kelestarian lingkungan kita dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Next, N. Terakhir, mari mengisi kemerdekaan mulai dari satu tindakan nyata yang sederhana. Apa itu? Membuang sampah pada tempatnya. Orang yang membuang sampah pada tempatnya itu keren bro. Ya kan? Keren itu. Kalau ada orang buang sampah tidak pada tempatnya, itu orang nggak keren sama sekali. Biarpun wajahnya ganteng seperti Brad Pitt, tetap nggak keren, ya kan? Tapi kalau kita buang sampah pada tempatnya, kita menjadi siswa-siswa Kristen yang keren. Ya, yang mengisi kemerdekaan 79 tahun negara Indonesia dengan satu tindakan nyata. Nggak usah muluk-muluk kita. Kita sekarang udah nggak angkat senjata lagi perang lawan bangsa lain, betul nggak? Yang kita lakukan tuh sederhana saja, buang sampah pada tempatnya. Mulai sekarang, semua anak-anak SMP, SMA, isilah kemerdekaan kita di dalam Kristus,
isilah kemerdekaan kita terhadap negeri ini dengan satu tindakan sederhana yang nyata. Buang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan dimanapun engkau ada. Kalau engkau di jalan makan permen, tidak ada tempat untuk engkau buang sampah, kantongin tuh. Kantongin bungkusnya. Nyampe rumah baru buang di tong sampah, betul? Nah ini dia. Oke? Jadi kemerdekaan kita di dalam Kristus, kita sudah ditebus oleh kuasa Kristus. Dosa kita sudah dihapus kata firman Allah. Kita tidak lagi menjadi budak dosa. Sebagai ganti dari budak dosa, kita menjadi budak kebenaran, hamba kebenaran. Dan salah satu bukti bahwa saya dan kalian adalah hamba kebenaran, kita ikut menjaga kebersihan lingkungan. Dan salah satu tindakan nyata untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan adalah buanglah sampah pada tempatnya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lagi. Oke, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Kami menikmati kemerdekaan negara kami 79 tahun sudah. Kami dimerdekakan dari penjajahan fisik. Tetapi hari ini kami juga mendapat kabar baik bahwa kami sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Oleh kuasa penebusan Kristus di kayu salib, kami tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi sebagai ganti menjadi hamba dosa, kami menjadi hamba kebenaran. Dan salah satu bukti bahwa kami menjadi hamba kebenaran, kami ikut menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. Dan tindakan nyata yang harus kami lakukan adalah dengan tindakan nyata yang kecil sederhana, kami mau menjadi anak-anak SMP dan SMA yang mengasihi Tuhan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan kami. Entah itu di gereja, di rumah kami, di rumah orang lain, di sekolah, dimanapun kami berada, kami mau menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kami mengalami kemerdekaan yang sempurna di dalam Tuhan. Dan kami mau memulai proses pembelajaran untuk semester ini, dan kami mau mempraktekkannya di sekolah kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, di gereja kami masing-masing, di lingkungan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Tuhan memberkati. Tadi kefokusannya dengerin firman Tuhan. Tadi apa sih yang dibahas sama Bapak Pendeta? Sampah. Kenapa nih sampah kita harus ngapain sampai sampah ini? Dari yang sudah diberitakan tadi ini Bapak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu saya izin teman-teman WL untuk berdiri ke depan bersama saya. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Ku Mengucap Syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan karena sejatinya Tuhan tuh gak pernah ninggalin kita. Rencana Tuhan tuh selalu yang terbaik buat kita. Untuk itu, marilah kita menaikkan rasa terima kasih kita
hadirat Tuhan. Untuk itu kita akan masuk ke dalam sesi persembahan. Saya menjemput teman-teman yang akan menyerahkan diri kepada Tuhan. Apapun yang kita berikan, biarlah itu untuk memperluas kerajaan surga, ya, pekerjaan Tuhan di bumi. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih atas berkat-berkat dan kemurahan Tuhan, dan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ada banyak hal yang diajarkan kepada kami untuk kami menjadi anak yang merdeka di dalam Kristus. Kami sungguh Tuhan, kami yang sudah Engkau merdekakan ini, kami ingin menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Berkati sekolah kami, berkati setiap guru-guru kami, berkati pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada kami, agar kami bisa semakin hari semakin mengerti dan semakin semangat untuk mau belajar lebih dalam lagi, sehingga kami boleh menjadi anak-anak pilihan Tuhan yang bisa Kau pakai kemana saja menjadi saksi, dan supaya nama-Mu ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, semua renungan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel biarlah menolong kami, memperluas pikiran kami, agar kami menjadi murid-murid yang setia. Terima kasih, hari ini kami diberi kesempatan untuk memberi apapun yang ada di dalam hidup kami. Berkati Tuhan, apa yang kami akan siapkan, biarlah tangan-tangan yang sudah memberi, Engkau tambah-tambahkan berkat. Dan yang belum pun Tuhan berikan kekuatan terus untuk mau menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk semua apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Kami serahkan semua persembahan ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah semua ini bisa memperluas kerajaan-Mu. Di dalam Kristus Yesus junjungan kami berdoa. Amin. Tinggikan namamu,
nation where we grew up, so many couples that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Oke. Ada yang hari ini ulang tahun nggak? Ada yang hari ini ulang tahun? Mana kartu pelajarnya? Yang hari ini ada? Coba yang bulan Agustus tanggal 20-an. Ya, maju yuk. Ya. Silakan, siapa namanya? Tia. Oke, yuk. Mau dapat tadi ya? Oke, Tia. Ya. Ya. Berapa orang yang pakai kacamata? Yang sedang dipakai. Oke. Maju. Yang pakai kacamata. Maju. Kecuali operator. Naik di atas, naik di atas.
Khusus untuk pelajar aktif Opa. Naik lagi ya. 7. Oke. Siapa yang kesini membawa motor? Mengendarai motor sendiri. Kira-kira, bukan kira-kira, berapa tahun sampah plastik itu terurai? Angkat tangan. Sampah plastik bisa terurai lebih dari 500 tahun. Betul? Oke, dapat. Ya. Betul ya Pak ya? Betul. Oke. Ya. Angkat tangan dulu ya, angkat tangan dulu. Ini dari video tadi, mungkin ini diperhatikan atau tidak? Saya dapat biksikan dari operator. Siapa nama pausnya? Siapa nama paus? Nama paus yang tadi makan plastik itu. Nggak tahu ya? Saya aja juga nggak tahu. Opa tahu. Siapa Opa kita tanya dulu, tapi nggak dapat hadiah. Hauce, betul Hauce? Sauce katanya. Sauce apa? Yang tahu operatornya nggak apa-apa. Nah, ya ternyata nama pausnya Sauce. Oke, ya sekarang SMP mana SMP? SMP 1, 2, 3. Nanti kalian gampang. Yang SMP aja. Apa dampak negatif dari sampah? Dapat memudahkan banjir, air menguap, memudahkan air menguap. Dapat menyebabkan air menguap dengan cepat. Itu yang contoh hewan-hewan laut tadi, jadi banyak yang kena dampaknya, ada yang sampai saja mati gitu kan. Terus yang paling awal disebut tadi yang tentang penyu yang tersumbat hidupnya sama sebagainya. Dampak dari sampah bisa merusak ekosistem dari darat maupun laut. Iya, jadi itu tadi betul ya? Berarti masuk Pak Eko? Masuk. Oke, ya teman-teman dong buat teman kita. Ya, tadi yang dibaca sama-sama itu dikatakan orang yang terjajah itu ini bebas. Ya, yang sudah menjawab betul tidak usah ya. Orang yang terjajah ya. Sikap mental orang yang terjajah itu apa? Contohnya Ayo logo sama pada tempatnya. iya. Oke, langsung yang lain silakan Pak Suwondo. Bebas kalau ini enggak paham. Iya. Pak Samuel silakan. Ya.
Tolong nih. Pendeta Marta, ada apa yang bersilakan. Kami bersyukur padamu Bapa di surga, karena acara ini dari awal sampai tamatnya telah terlaksana dengan baik. Semua bersuka cita. Sukacita ini biar digenapi dalam praktek kami sehari-hari untuk sumbangsi bagi negara tercinta. Tidak ada satupun negara di dunia yang maju tanpa pendidikan. Oleh karena itu, syukur negara Kesatuan Indonesia sudah punya wilayah dan pemerintahan sendiri dan bisa memberikan pendidikan khusus kepada seluruh bangsa Indonesia, khusus yang ada bersama kami pada tempat ini. Jadi mereka punya semangat menyemangati diri sendiri untuk menuntut ilmu, untuk kemakmuran sendiri, keluarga, bangsa, dan negara. Sehingga dengan demikian, dengan adanya kemakmuran bangsa negara mulai dari pribadi-pribadi yang ada, rakyat makmur, jauh dari kemiskinan, jauh dari stunting, sehingga makin majulah negara bangsa Indonesia menjadi negara menuju negara emas. Terima kasih. Pemerintah daerah di sini berkati, sampai di pusat berkati, bersama semua para rakyatnya diberkati. Berkati keluarga dari para pelajar ini. Berkati gereja ini dengan umatnya yang sudah memberikan tempat ini bagi kami bersama-sama. Terpujilah namamu, dan bentar lagi kami akan kembali menyertai kami tibakan kepada segala selamat sejahtera. Semua ada kata. Kekasih-kekasihku, pulanglah ke rumah masing-masing. Adalah berkat anugerah dari Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami semua sampai hari Maranatha. Oleh karena itu, dasar kalian berdua membawa kami ke tanah yang kekal dalam surga tinggal bersama.